Penembakan misterius atau Petrus merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1983 hingga 1985 pada masa Orde Baru. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, seperti preman, perampok, dan lain-lain. Pada tahun 83 tercatat sebanyak 532 orang tewas dan 367 tewas karena luka tembak diduga korban penembakan misterius. Kemudian tahun 84 ada 107 tewas dan tahun 85 sejumlah 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas karena ditembak. Pada awal tahun 80-an telah banyak ditemukan warga Indonesia yang tewas, bahkan kian tahun terus meningkat. Inilah yang melatar belakangi terjadinya Petrus. Saat itu Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia Jenderal Leonardus Benjamin Murdani mulanya menyalahkan kasus pembunuhan ini kepada geng. Berawal dari situ, tanpa diberitahukan kepada publik, penembakan misterius dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Operasi ini rencananya akan dilakukan bulan Maret tahun 83 oleh Komandan Garnisun Yogyakarta Letkol M. Hasbi. Namun setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat menyerahkan diri, beberapa ditembak, ada yang melarikan diri, dan yang lainnya berhenti melakukan kejahatan. Ternyata peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan, khususnya tahun 83. Kejahatan kekerasan di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20, dan Semarang menurun dari 78 menjadi 50. Berkat keberhasilan ini, pemerintah terus melanjutkan Petrus. Intelijen polisi memberi komandan garnisun daftar-daftar orang yang termasuk jadi tersangka kejahatan. Garnisun kemudian membuat daftar baru dan mengeluarkan ultimatum publik kepada semua preman untuk segera menyerah ke markas garnisun tanpa perlu menyebutkan nama. Mereka yang merasa preman harus mendatangani pernyataan setuju menahan diri dari kegiatan kriminal. Jika tidak, mereka akan menghadapi tindakan tegas dari pihak berwajib. Tetapi karena daftar tersebut penuh dengan misteri, tanpa nama, warga mulai bertanya-tanya apakah mereka termasuk penjahat atau tidak. Rupanya hal ini juga merupakan taktik pengawasan diri agar orang-orang sadar akan tindakan mereka dan berhati-hati dalam bertindak. Masalah Petrus saat itu memang menjadi berita panas. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Aksi Petrus dianggap telah melanggar HAM karena telah membunuh seseorang tanpa diadili melalui jalur hukum. Amnesty International juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia. Pada akhirnya Petrus diakhiri tahun 1985 karena banyak mendapat perdebatan pendapat dan tekanan dari internasional.